Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami boleh bangun di hari ini, karena anugerah Tuhan dan karena rencana baik-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 22 sampai 23. Tertulis demikian. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di negara asing membuat banyak orang berusaha mengerjakan apa saja yang halal agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi cleaning service, ada yang menjadi tukang cuci piring, dan ada yang rela bekerja shift malam di gudang pabrik. Ada kalanya kita mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang yang kita pelajari. Dalam hati kita ingin menekuni profesi yang lain, tapi kenyataan yang ada justru berbeda. Dalam situasi yang seperti ini, kita perlu belajar untuk sabar dan setia dalam apa yang Tuhan izinkan kita jalani pada saat ini. Seringkali kita dengar istilah mengerjakan passion, tapi kita juga perlu belajar untuk mempassionkan pekerjaan yang ada, supaya kita dapat menjalankan pekerjaan dengan baik dan dapat menikmati hari-hari dalam pekerjaan kita. Dalam Kejadian 39 ayat 22-23 ini, kita perhatikan bahwa Yusuf sedang ada di dalam penjara. Dia di penjara karena fitnah yang dilakukan istri Potifar terhadapnya. Dan di dalam penjara, dia diberikan tugas tanggung jawab. Sebenarnya Yusuf bisa saja menolak dan tidak mau mengerjakan apa-apa di dalam penjara. Tapi dia diberi kepercayaan untuk mengurus urusan di dalam penjara, pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan di sana, dan Yusuf mengerjakannya dengan baik. Sebenarnya Yusuf bisa saja mengerjakannya dengan asal-asalan. Yang penting beres, dan yang penting selesai. Tapi ternyata Yusuf tidak demikian. Dia mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Tugas pekerjaan di dalam penjara yang harus dia lakukan tanpa bayaran, dia lakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Kalau kita mengukur apa yang dikerjakan Yusuf dengan indikator mengerjakan passion, maka ini tidak masuk, saudara. Yusuf tidak sedang mengerjakan passionnya, tapi apa yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan, dia kerjakan dengan passion. Jadi Yusuf tidak mengerjakan passionnya, tapi dia mempassionkan pekerjaannya. Artinya saudara, Yusuf melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Yusuf tidak sedang mengerjakan pekerjaan yang menjadi bidang kesukaannya, tapi dia berusaha untuk menyukai pekerjaan yang ada. Biasanya ada perbedaan antara mengerjakan passion dengan mengerjakan pekerjaan yang bukan passion kita. Kalau kita mengerjakan passion kita, apa yang menjadi ketertarikan kita, bidang kita, hobi kita, kesukaan kita, ada rasa puas dan sukacita dalam mengerjakannya. Tapi kalau pekerjaan itu bukan passion kita, bukan bidang yang membuat kita tertarik, bukan kesukaan kita, kita akan menjalaninya dengan hati yang tidak gembira. Tapi sekali lagi saudara, teladan dari Yusuf mengajar kita untuk menyukai pekerjaan
yang saat ini kita jalani. Kita perlu belajar untuk mempassionkan pekerjaan kita di saat kita tidak dapat mengerjakan apa yang menjadi passion kita. Mari jadi pribadi yang seperti Yusuf. Ketika dipercayakan sesuatu, kita lakukan dengan yang terbaik, sehingga apa yang dipercayakan kepada kita akan selalu berhasil dan juga berkualitas sempurna. Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk mengerjakan segala sesuatu dengan yang terbaik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang menolong kami mengerti bagaimana seharusnya kami menyikapi pekerjaan yang Tuhan izinkan kami jalani. Seringkali kami menggerutu, kami marah, kami bersungut-sungut, kami kecewa, kami tidak bersuka cita dalam menjalani pekerjaan kami. Tapi kami mau belajar Tuhan dari Yusuf yang mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, pimpin kami selalu. Kami percaya kesetiaan kami dan dedikasi kami dalam mengerjakan apa yang dipercayakan pada kami, apa yang Tuhan izinkan kami jalani, akan membawa berkat kebaikan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi pekerjaan, usaha pelayanan dan dalam segala hal, agar kami senantiasa berhasil dan berkemenangan. Kami mohon lawatan Tuhan, yang sakit, yang ada di rumah sakit maupun di rumah, lawatlah dengan kuasa-Mu. Kesembuhan terjadi pada saat ini. Ada pemulihan, ada kesehatan yang Tuhan berikan. Yang sedang dalam pergumulan persoalan, Tuhan lawat dan Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah para pemimpin bangsa kami dan berikanlah hikmat kepada mereka untuk mengambil kebijakan dan keputusan yang bermanfaat bagi banyak orang. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.